Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajna fi wal hifdha mimma yakrahu wa yashad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi rahimana wa rahimahullah. Babul li'an, bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan li'an. Naam, li'an adalah salah satu permasalahan dari permasalahan sumpah dalam pernikahan. Naam, dan nanti kita bahas atau sebutkan pembahasannya. Li'an secara bahasa bermakna terjadinya saling laknat antara dua orang, saling laknat antara dua orang. Naam, adapun secara istilah li'an bermakna persaksian-persaksian yang dikuatkan dengan sumpah dari kedua belah pihak. Persaksian-persaksian yang dikuatkan dengan sumpah dari kedua belah pihak, yaitu suami istri, pihak suami dan pihak istri, yang disertai suami dan kemarahan dari istri. Naam, sumpah, persaksian yang dikuatkan dengan sumpah dari kedua belah pihak, yang dikuatkan atau disertai dengan laknat dari suami dan kemarahan dari istri. Nah, kita sebutkan apa yang dimaksudkan dengan laknat dari suami dan kemarahan dari istri. Insyaallah kita sebutkan pada hadisnya. Nah, ikhwana fiddin wa akhawat rahimani wa rahimakumullah. Sebab-sebab li'an di dalam, sebelum kita masuk pada pembahasan hadis-hadisnya, kita berikan beberapa mukaddimah. Maka di antaranya mukaddimah yang kita sampaikan adalah sebab-sebab li'an. Apa sebab?
sehingga terjadinya li'an, sumpah saling melaknat, yaitu apabila seorang suami menuduh istrinya berzina. Nah, dalam tuduhan ini perlu dicatat bahwa apakah tuduhan itu dialamatkan kepada lelaki tertentu atau tidak dialamatkan kepada lelaki tertentu secara umum. Ala kulli hal, apabila seorang lelaki atau seorang suami menuduh istrinya berzina, apakah dengan tuduhan itu diarahkan kepada lelaki tertentu atau tidak? Ini secara umum. Nah, yang pertama. Yang kedua, atau apabila suami meniadakan garis nasab anak istrinya tersebut. Dan suami tidak memiliki saksi atas tuduhan tersebut, sementara sang istri mengingkari tuduhan sang suami. Nah, perhatikan sebab-sebab terjadinya li'an itu adalah apabila sang suami menuduh istrinya berzina, baik dialamatkan kepada lelaki tertentu atau secara umum. Atau yang kedua, apabila suami meniadakan nasab dari anak istrinya, maksudnya anak yang dikandung oleh istrinya yang berasal dari benihnya, dia mengingkari nasab itu. Tentu di sini indikasinya bahwa dia menuduh anak itu adalah bukan anaknya. Kembali lagi kepada tuduhan zina. Dan apa? Sang istri, sang suami tidak mempunyai saksi atas hal itu. Tuduhan ini tapi dia tidak punya saksi. Sementara di pihak istri, istri mengingkari tuduhan tersebut. Istri apa? Mengingkari tuduhan tersebut. Nah, dan disinilah terjadinya sumpah li'an. Ya. Nah, toib. Demikian. Maka ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang berikut, catatan yang berikut atau mukaddimah yang berikut, bahwa syarat-syarat sahnya li'an, yakni sumpah li'an itu bisa terjadi dan dianggap sah apabila dia memenuhi syarat-syarat atau syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka sumpah li'an itu tidak dapat dinamakan sumpah li'an. Di antara syaratnya adalah yang pertama, dilakukan antara suami istri yang sama-sama mukallaf, yakni telah balik dan berakal sehat. Artinya tuduhan atau sumpah li'an itu terjadi antara suami istri dan keduanya sudah balik
dan berakal sehat. Nah, kalau misal sumpah li'an terjadi antara orang yang bukan suami istri, tidak punya ikatan suami istri, saling menuduh, maka ini tidak dinamakan li'an. Ya. Yang kedua, suami menuduh istri dengan tuduhan zina, bukan tuduhan yang lain, bukan tuduhan yang lain, bukan tuduhan mencuri atau tuduhan menipu yang semisal dengan itu, tetapi tuduhannya adalah tuduhan zina. Lalu terjadi sumpah di antara mereka, karena yang satu menuduh dan yang pihak istri mengingkari, maka ini namanya sumpah li'an. Sah sumpahnya. Yang berikut, yang ketiga, istri mengingkari tuduhan suami. Istri mengingkari tuduhan suami, dan hal itu terus berlangsung sampai prosesi li'an berakhir. Jadinya dia ingkari sampai terjadi li'an, artinya sampai terjadi li'an dan berakhir daripada prosesi sumpah li'an itu. Pengertiannya apa? Ya, pengertiannya bisa jadi ya, ada orang itu di awal dia ingkari, tapi begitu dalam perjalanan ya bisa jadi dia mengakui karena telah ya mempertimbangkan banyak hal, atau dalam keadaan tidak ada peluang bagi dia untuk mengingkari, atau muncul kesadarannya untuk mengakui yang sebenarnya, maka bisa jadi di pertengahan atau di akhir dia mengakui sebelum adanya sumpah li'an. Nah, maka di sini kalau dia sudah mengakui tidak lagi terjadi sumpah li'an. Maka syaratnya adalah istri mengingkari tuduhan tersebut sampai selesai prosesi sumpah li'an. Maka sumpah li'an itu teranggap sah. Baik, berikut syarat yang berikut. Prosesi li'an dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau pemerintah. Hakim atau pemerintah. Naam. Naam. Di sini ada beberapa syarat. Ada 4 ya. Naam. Berikut mukadimah yang berikut. Jika prosesi li'an telah selesai dilakukan dan sesuai dengan syarat-syarat, yakni li'annya itu sah dan prosesnya telah selesai dilakukan, maka dia mempunyai beberapa konsekuensi. Dia mempunyai beberapa konsekuensi. Artinya apa? Akibat konsekuensi dari sumpah li'an. Nah, kalau ditanyakan apa akibatnya dari sumpah li'an ini, maka di sini ada beberapa. Maka ini yang kita maksudkan konsekuensi dari sumpah li'an. Apabila sumpah li'an itu telah terjadi, telah dilaksanakan dan memenuhi syarat-syarat sahnya, berarti sumpah li'an itu sah. Nah, kalau sumpah li'an itu sah, sudah selesai, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yang pertama, digugurkannya vonis dera 80 kali atas suami. Nah, karena memang ini hukuman cambuk dera ini adalah bagi penuduh ya. Jadi kalau suami menuduh dia berhak mendapatkan cambuk. Iya. Tapi kalau misalnya terjadi sumpah li'an dan prosesi sumpah li'an itu sesuai syarat-syarat dan sah, maka
hukuman dera ini gugur dari suami. Gugur dari suami. Karena hukuman dera bagi orang yang menuduh, nanti ada di babnya tersendiri. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina, itu dia dicambuk 80 kali. Dera namanya. Taib. Konsekuensinya gugur hukuman ini dari sang suami. Yang kedua, suami istri otomatis bercerai. Suami istri otomatis bercerai. Dan sang istri menjadi haram bagi suami selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk kembali. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk kembali. Yani sang istri ini haram atas suaminya selama-lamanya. Nah, dan apabila terjadi prosesi sumpah li'an, dan apabila sumpah li'an itu memenuhi syarat-syarat dan terjadi prosesinya sampai selesai, maka akibatnya terjadi perceraian secara otomatis. Terjadi apa? Perceraian secara otomatis. Nah, hal ini berbeda dengan dihar ya. Berbeda dengan dihar. Taib. Dan apa? Sang istri haram atas suami selama-lamanya. Nah, ini juga berbeda dengan khulu. Ya, kalau khulu masih ada kesempatan kembali dengan nikah yang baru. Begitu juga berbeda dengan talak bain, cerai 3. Ya, kalau istri sudah menikah dengan orang lain, lalu dia bercerai, maka masih ada kesempatan kembali dengan mantan suaminya yang pertama. Tapi kalau sumpah li'an, terjadi perceraian karena sumpah li'an, maka tidak ada lagi kesempatan kembali selama-lamanya. Taib. Itu konsekuensi. Konsekuensi yang ketiga. Yang ketiga, anak yang terlahir dari istri setelah itu tidak dianggap sebagai anak suaminya. Ya, misalnya nih istrinya hamil, tapi suaminya tuduh dia berzina. Suami tidak mengakui kalau anak yang ada dalam kandungan sang istri itu adalah anaknya. Ya. Nah, lalu terjadi sumpah li'an. Apabila sumpah li'an itu telah terjadi dan sah sumpahnya karena memenuhi syarat-syaratnya, maka konsekuensi yang ketiga adalah anak yang terlahir dari istri. Nah, setelah sumpah li'an itu tidak dianggap sebagai anak sang suaminya. Nah, Toib. Pertanyaan, apakah jadi anak ini dinasabkan kepada siapa? Kepada ibunya. Dinasabkan kepada ibunya. Dia tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Dan dia tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Dia mendapatkan warisan dari ibunya saja. Dan ibunya mendapatkan warisan dari dia. Begitu. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah sang wanita yang mengandung ini setelah sumpah li'an ini berhak mendapatkan nafkah dari sang suami? Jawabnya tidak. Dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari sang suami. Pertanyaan, apakah sang suami boleh menafkahi anak tersebut? Hal ini tergantung dari suami. Jawabnya tergantung dari suami. Nah, jika sang suami dengan kerelaan hati, dia mengatakan bahwa dia akan menafkahi anak tersebut, maka boleh saja. Boleh saja. Wallahu
a'lam bis-shawab. Baik. Mukaddimah yang berikut. Kalau kita lihat bahwa sebab terjadinya li'an itu karena tuduhan. Karena tuduhan ya, menuduh melakukan zina. Dalam istilah agama namanya qadhaf. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan qadhaf ini. Allah mengharamkan menuduh orang lain yang tidak bersalah melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan zina. Dan ini tuduhan semacam ini namanya apa? Qadhaf. Nah, yang perbuatan dituduh melakukan perbuatan zina atau melakukan perbuatan sodom, padahal dia tidak melakukannya, tidak bersalah atas itu. Maka tuduhan atasnya atau tuduhan ini namanya qadhaf. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan qadhaf. Nah, bahkan Allah Tabaraka wa taala mengancam pelaku qadhaf dengan siksaan yang pedih. Orang yang menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan keji diancam oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur ayat 23 dan 25 sampai 25. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat, sesungguhnya mereka orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang beriman lagi tak pernah berfikir untuk berbuat zina, mereka lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka yang menuduh itu akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang besar. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, yaitu pada hari ketika lisan, yakni lidah mereka, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Di hari itu Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Dan taulah mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang benar, lagi maha menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya, yakni al-mubin. Nah, maka di sini ayat ini jelas sekali ya, memberikan keterangan kepada kita terhadap mukaddimah yang kita sampaikan ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan qadhaf
Dan Allah Azza wa Jalla mengancam pelaku qadzaf dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, siksa yang pedih. Nah, bahkan apa? Ya, bahkan tersebut di dalam ketentuan syariat bahwa orang yang melakukan qadzaf dan dia tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia dihukum dengan cambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali. Nah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam yatu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Pada ayat yang mulia ini, surat An-Nur ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ayat ini menerangkan kepada kita akibat dari perbuatan qadzaf, yaitu apa? Orang yang melakukan qadzaf ya dihukum dengan dicambuk 80 kali apabila dia tidak mampu mendatangkan saksi. Ya. Dan dia dianggap, yang kedua, dia dianggap sebagai orang fasik. Dia dianggap sebagai orang fasik. Yang ketiga, kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya, kecuali apabila dia bertaubat dengan taubat yang benar dan dia menjadi baik setelah itu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur ayat 4 sampai ayat yang kelima, yaitu walladzina yarmuna al-muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina, thumma lam yatu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi atas tuduhan mereka itu. Fajliduhum 80 jaldah, maka mereka dicambuk 80 kali cambukan. Nah, didera. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan, dan janganlah kalian menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Kesaksiannya tidak diterima setelah itu, ya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah orang-orang fasik. Mereka itu adalah orang-orang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, kecuali orang-orang tersebut mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah kejadian itu, yakni sesudah mereka melakukan perbuatan qadzaf, yakni menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Dan apa aslahu? Mereka memperbaiki diri. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi di sini jelas sekali, ya, keras larangan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan qadzaf, dan bahkan Allah Tabaraka wa taala memberikan hukuman atas perbuatan qadzaf. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Demikian beberapa mukaddimah yang kita sampaikan terkait dengan bab li'an ini. Kita masuk pada hadis-hadisnya. Ya, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Salani rahimana wa rahimahullah, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan dari
Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya. Ibnu Umar adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, alim dari alimnya para sahabat dan anak dari khalifah yang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar adalah anak dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan termasuk di antara deretan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, na'am. Beliau berkata, "Sa'ala fulanun faqal." Suatu ketika ada seseorang, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ara'aita anna law wajada ahadun imra'atahu ala fahishatin." Apa pendapatmu kalau sekiranya salah seorang dari kami mendapati istrinya berbuat fahisyah, berbuat zina, kaifa yasna'u? Apa yang dia lakukan? Apa yang seharusnya dia lakukan? Yani lelaki tersebut, apa yang harus dia lakukan apabila dia mendapati istrinya melakukan perbuatan fahisyah? Waliyadzubillah. In takallama bi amrin 'azim wa in sakata ala mithli dhalik. Yaitu jika dia berbicara, maka dia berbicara tentang perkara yang besar, ya, perkara yang besar. Demikian pula kalau dia diam, ya maka dia diam tentang perkara yang besar pula. Ya, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia bicara, maka ini pembicaraan perkaranya besar dan besar pula akibatnya. Kalau dia diam, maka diamnya dia juga termasuk perkara yang besar, termasuk perkara yang besar. Naam. Falam yajibhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Falamma kana ba'da dhalika atahu faqala, innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bih. Maka tatkala setelah itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya, dia datang lagi kepada Nabi. Laki-laki ini datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, dia mempertegaskan pertanyaan yang dia tanyakan pada waktu lalu. Dia katakan, innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bih. Sungguh perkara yang telah pernah aku tanyakan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad ibtulitu bih. Sungguh perkara itu telah menimpa diriku. Artinya aku yang mengalami peristiwa itu, peristiwa yang aku tanyakan kepadamu dalam pertanyaan tersebut. Jadi itu pertanyaannya bukan tentang orang lain, tapi tentang diriku sendiri. Begitu pengertiannya. Maka
Fa anzalallahu al-ayati fi suratin Nur. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat dalam surat An-Nur. Beberapa ayat dalam surat An-Nur, yaitu ayat yang ke-6 sampai 9. Ayat yang ke-6 sampai 9 dalam surat An-Nur. Kita sudah bacakan tadi dalam mukaddimah ya. Naam. Kemudian apa? Fatarahunna alaihi wa wa'adahu wa dhakkarahu wa akhbarahu anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya. Yani ayat tersebut, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'a illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al-adaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin. Jadi surat An-Nur ini adalah solusi hukum, solusi hukum dari persoalan yang dihadapi oleh sang penanya itu. Ya ini apa? Ya, firman Allah, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Dan dia tidak bisa datangkan saksi. Tidak bisa datangkan saksi. Maka persaksian orang itu ialah dengan 4 kali sumpah dengan nama Allah. Maka persaksian orang tersebut adalah dengan 4 kali sumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima ialah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi orang yang menuduh istrinya berzina dan dia tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia melakukan 5 kali sumpah. 4 kali itu sumpah dengan nama Allah, dan kali yang kelima adalah sumpah untuk dia mendapatkan laknat Allah apabila dia berdusta. Iya. Naam. Sedangkan istrinya dapat dihindarkan dari hukuman rajam dengan sumpah 4 kali atas nama Allah. Jadi istrinya ini kalau dia ingkari juga, maka dia sumpah juga. Iya, dia sumpah juga, yaitu antashhada arba'a syahadatin billah. Dia sumpah dengan sumpah 4 kali sumpah. 6 atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la minal kadhibin, bahwa suaminya itu termasuk orang yang berdusta. Wal khamisata, dan sumpahnya yang kelima, anna ghadaballahi alaiha, bahwa kemurkaan Allah atas dirinya, in kana minas shadiqin, jika suaminya benar. Jika suaminya benar. Nah, ini nanti kita sebutkan di faedah hadis. Tapi yang jelas ayat ini turun terkait dengan peristiwa ini. Seorang sahabat ini dia bertanya kepada Rasulullah tentang istrinya yang melakukan perbuatan fahisyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak menjawabnya, dan dia bertanya lagi kepada kali yang kedua, dan ayat ini turun sebagai jawaban atasnya. Ayat ini turun sebagai jawaban atasnya, yaitu ayat surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepadanya. Membacakan ayat ini kepadanya untuk mengingatkan dia atas tuduhannya itu kalau dia menuduh. Wa wa'adahu wa dzakkarahu wa akhbarahu anna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah. Lalu setelah Rasulullah membacakan ayat ini kepadanya, Rasulullah menasihatinya, mengingatkan dia dan mengabarkan kepadanya bahwa adab dunia lebih ringan dari adab akhirat. Jadi jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa di sini, dan jangan sampai engkau karena emosi lalu menuduh istrimu dengan hal yang tidak benar, karena adab dunia itu lebih ringan dari adab akhirat. Nah, karena hukuman bagi orang yang menuduh itu berat. Bagi orang yang melakukan kadzaf itu berat begitu. Tapi apa yang terjadi? Setelah orang ini mendengarkan nasihat Rasulullah, peringatan Rasulullah, dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah kepadanya, qala, dia menjawab, la walladzi ba'atsaka bil haqq ma kadzabtu 'alaiha. Tidak, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, yang telah mengutus engkau membawa kebenaran, membawa al-haq, maka dzabtu 'alaiha, aku tidak berdusta atas istriku. Jadi apa yang aku sampaikan ini benar. Tsumma da'aha fawa'adhaha kadzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan penegasan dari lelaki ini, Rasulullah memanggil istrinya, fawa'adhaha kadzalik. Lalu Nabi menasihatinya seperti Nabi menasihati suaminya tadi, yaitu memberikan dia nasihat, memperingatkan dia, kemudian mengabarkan kepadanya bahwa azab dunia itu lebih ringan dari azab akhirat. Nah, qalat, sang istri pun menjawab, la, tidak, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, innahu lakadzibun, sesungguhnya dia pendusta, dia bohong. Istri ini mengingkari tuduhan suaminya. Dia katakan suaminya lakadzib, suaminya dusta. Maka apa yang terjadi? Bagaimana keputusan Rasulullah? Sang suami tidak bisa mendatangkan saksi, sementara sang istri mengingkari tuduhannya. Suami juga tetap bersikeras dengan tuduhannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan berdasarkan ayat yang turun terkait dengan peristiwa ini. Surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Maka fabada'a birrajul, Nabi menegakkan hukum mulai dari sang lelaki. Fasyahida arba'a syahadatin billah, maka sang lelaki ini dia bersumpah dengan 4 kali sumpah karena Allah. Tsumma thanna bil mar'ah, kemudian Nabi lanjutkan ke sang wanita, yaitu apa? Sang wanita juga bersumpah dengan 4 kali sumpah, ya. Tentunya lelaki bersumpah dengan 4 kali sumpah atas nama Allah, dan yang kelimanya adalah laknat Allah atas dirinya, ya, jika dia bohong, ya. Nah, begitu pula sang wanita, dia bersumpah 4 kali sumpah atas nama Allah, dan 5 kalinya murka Allah atasnya apabila suaminya benar, ya. Nah, dan apa? Setelah mereka berdua melakukan ini berarti Nabi melakukan penegakan atas hukum bagi orang yang melakukan sumpah li'an. Ya. Nabi menegakkan hukum sumpah li'an di sini. Ya.
sumpah di antara dua orang ini yang namanya sumpah li'an. Dan inilah merupakan salah satu dasar di dalam as-sunnah bahwa adanya atau disyariatkannya sumpah li'an apabila kasusnya demikian. Ya. Nah, maka setelah terjadi sumpah li'an ini apa yang terjadi? Ya, disebutkan dalam hadis di sini Ibnu Umar, "Tsumma faraqa bainahuma." Kemudian Nabi memisahkan mereka. yakni perceraian, terjadi perceraian di antara mereka setelah ditegakkan sumpah li'an. Nah, kata Al-Hafidz, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Nah, maka ikhwan, azani Allah wa iyyakum, sini ada beberapa pelajaran ya. Beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, disyariatkannya sumpah li'an. Dia syariatkan sumpah li'an. Nah, apa sumpah li'an? Definisinya sudah kita sebutkan di mukaddimah, ya. Nah, tidak kita ulangi lagi. Ya, disebabkan karena sang penuduh yaitu sang suami tidak mampu mendatangkan saksi dan sang istri mengingkari tuduhan tersebut, maka terjadilah sumpah li'an. Maka hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya sumpah li'an. Nah, baik. Yang kedua, apabila telah terlaksana sumpah li'an, maka terjadi perceraian secara otomatis. Terjadi perceraian secara otomatis. Tidak perlu suami itu mengatakan kata-kata talak, cerai. Iya. Nah, kalau misalnya dhihar, selama suami tidak menceraikan istri, maka tidak mengapa. Ya, dia tetap istri. Tapi kalau sumpah li'an terjadi tanpa suami menyebutkan kata-kata li'an pun, terjadinya perceraian secara otomatis. Dan sang istri haram selamanya untuk suami. Dan ini termasuk dalam akibat dari sumpah li'an yang kita sebutkan pada mukaddimah tadi. Nah, yang ketiga, faedah yang ketiga, seorang hakim harus memberikan nasihat dan peringatan kepada kedua belah pihak. Kepada kedua belah pihak. Nah, sebelum terjadi sumpah li'an, sebelum terjadi sumpah li'an, ya maksudnya apa? Ya maksudnya supaya sang suami barangkali mau menarik tuduhannya. Iya, dia enggak jadi proses tuduhannya barangkali. Dia tarik setelah dia mendengarkan nasihat, mendengarkan peringatan, dia tarik sumpahnya barangkali. Itu hikmahnya sang hakim memberikan nasihat sebelum terjadinya sumpah li'an. Nah, begitu pula setelah terjadinya sumpah li'an, keduanya harus dinasihati supaya mereka bertaubat. Supaya mereka bertaubat. Nah, yang berikut, permulaan sumpah li'an itu dimulai dari pihak lelaki, sebagaimana tersebut dalam hadis. Dimulai dari pihak lelaki. Nah, sebagaimana tersebut dalam hadis, yaitu Rasulullah memulai dengan pihak lelaki kemudian pihak perempuan. Nah,
Yang berikut, faedah yang berikut dari hadis ini, bahwa siksaan Allah berupa hukum-hukum hudud, berupa hukum hudud, kemiskinan atau musibah-musibah yang lainnya. Hukum hudud itu penegakan had ya, hukum. Misalnya pencuri potong tangan, berzina dirajam, penuduh didera, peminum khamar didera, dicambuk. Itu namanya hukum had atau hudud. Nah, siksaan Allah berupa hukum hudud atau musibah apapun, dan sebagaimanapun beratnya musibah tersebut, tetap saja masih ringan jika dibandingkan dengan adab akhirat. Ya, mungkin di dunia seorang merasa penderitaannya begitu berat ya, musibah yang dihadapi, tetapi betapapun beratnya kehidupan dunia dan musibah dunia, tentu tidak lebih berat dari musibah akhirat. Karena musibah akhirat lebih besar, siksa akhirat lebih besar daripada dunia, siksa dunia. Hal ini jelas sekali dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa? Anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Azab dunia lebih ringan dari azab akhirat. Naam. Baik. Tentu kalau orang dia ingat ini, dia semakin hati-hati ya. Berbeda kalau dia tidak mengindahkan azab akhirat. Maka dia akan menganggap bahwa azab dunia itu sesuatu yang memang segala-galanya. Maka dari itu ada seorang imam, ya, para ulama, seorang imam pernah berkata bahwa dalam pandangan manusia ini, ketika beliau, hal ini dinukilkan oleh Al-Allamah Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair ya, itu bahwa dia katakan kalau sekiranya kan dia ketika itu dia sakit, karena lupa persis namanya imam ini. Waktu itu dia sakit, lalu tidak ada yang datang menjenguknya, satu orang saja yang datang menjenguknya. Maka dia katakan apa? Kalau sekiranya anakku wafat, itu beribu-ribu orang yang akan datang bertakziah kepadaku. Ya, kalau anak wafat, ribu-ribu orang yang datang bertakziah kepadaku. Tapi kalau aku dalam keadaan demikian, ya, sakit, yakni tidak hadir sholat berjamaah di masjid, maka yang hanya satu orang saja yang datang menjengukku. Maka dia katakan demikianlah ya, anna musibatad dunya, anna musibatal akhirah ahwanu min musibatid dunya indan nas, atau anna musibatal akhirah, bahwa musibah akhirat menurut manusia, dalam pandangan manusia, ahwanu min musibatil akhirah, yaitu lebih ringan daripada musibah akhirat. Ya, apa maksudnya? Ya, maksudnya kan orang sakit itu hanya musibah dunia, orang meninggal itu hanya musibah dunia. Tapi manusia berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong, ya, karena dianggap ini luar biasa sekali, ini musibah yang begitu berat. Tapi ketika orang tidak beribadah kepada Allah, tidak hadir sholat berjamaah di masjid, meninggalkan kewajiban tanpa udzur, itu musibah akhirat apa bukan? Musibah akhirat. Tapi tidak ada orang yang gubris, tidak ada orang yang gubris. Ya, nah, kenapa? Karena memang dalam pandangan manusia itu musibah dunia lebih besar dari musibah akhirat. Padahal seharusnya musibah akhirat itu lebih besar dari musibah dunia. Nah, kalau orang tidak melakukan kewajiban, ya mestinya kita lebih bersedih, kita lebih prihatin. Ya, kita mestinya diliputi gundah gulana ketika kaum muslimin ini ada di antara mereka yang tidak menegakkan kewajiban mereka kepada Allah. Ya, tetapi apa? Manusia dia tidak peduli.
Ya, manusia terjatuh dalam keharaman biasa saja. Orang melakukan kemungkaran biasa saja bagi dia. Ya, tidak peduli. Tapi begitu ada orang terkena musibah dunia, dia sakit, masuk rumah sakit, atau dia meninggal, itu wah heboh. Bisa sebuah negeri, satu negeri manusia datang berbondong-bondong bertaziah kepadanya. Kenapa? Nah, musibah dunia bagi mereka besar, dahsyat. Ya, mereka lupa dengan musibah akhirat. Padahal mestinya musibah akhirat, musibah yang tertimpa agama seseorang itu lebih dahsyat dari musibah yang menimpa dunia seseorang. Ya. Nah, dan di sini Rasulullah menasihatkan dengan kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anna adzabad dunya ahwanun min adzabil akhirah. Azab dunia lebih ringan dari azab akhirat. Ya, engkau harus paham maksudnya bahwa azab dunia ini lebih ringan dari azab akhirat. Maka jangan coba-coba ya dengan melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan datangnya azab akhirat. Nah, azab akhirat lebih besar, lebih dahsyat. Azab dunia lebih ringan tentunya. Ya. Nah. Baik. Kemudian apa? Yang berikut. Faedah yang berikut, bahwa orang yang melakukan dakwaan, dia melaporkan kasus hukum ke hakim atau ke pengadilan, itu dia wajib mendatangkan bukti-bukti. Wajib mendatangkan apa? Bukti-bukti. Nah, wajib mendatangkan bukti-bukti. Nah, terkhususnya dalam kasus qadzaf, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Jika tidak maka dia dicambuk. Dia dicambuk. Orang yang menuduh orang lain berzina, wanita baik-baik berzina dan dia tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia dicambuk. Dia dicambuk 80 kali. Tapi kalau terjadi di antara tuduhan itu adalah 2 orang suami istri, ya, maka mereka boleh melakukan sumpah li'an. Mereka boleh melakukan sumpah apa? Li'an. Dan kalau sudah melakukan sumpah li'an, maka hukuman cambuk gugur dari sang lelaki. Hukuman cambuk gugur dari sang lelaki. Baik. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita cukupkan pembahasan kita dengan kitab Bulughul Maram sampai di sini insyaallah. Ya, kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya biidznillah taala dengan kitab Bulughul Maram. Pelajaran selanjutnya ini pelajaran apa? Tafsir. Baik. Tafsir ya, muadzin. Apa ensiklopedia ada? Enggak. Tafsir. Sampai surat Ali Imran ayat masuk 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, itu. Iya. Iqra ya akhana Zubair.
Barakallahu fiik. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Wa qul lilladhina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah tabaraka wa ta'ala bersaksi, yakni menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sebagai yang menegakkan keadilan, dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu juga memberikan kesaksian demikian. Apa kesaksiannya? Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah sebagai zat yang menegakkan keadilan. Itulah kesaksian mereka. Maka ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, ayat yang mulia ini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyertakan kesaksian orang-orang yang berilmu dengan kesaksian Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Allah menyertakan kesaksian orang-orang yang berilmu dengan kesaksian Allah dan kesaksian para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini apa? Ini menunjukkan sebuah kehormatan yang besar terhadap ahlul ilmi, kehormatan yang besar terhadap orang yang berilmu, serta merupakan keutamaan ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, al ulama'u warathatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka ayat ini juga disebutkan oleh para ulama dalam bab-bab ketika berbicara tentang keutamaan ilmu.
Ketika berbicara tentang keutamaan ilmu atau dalam bab-bab keutamaan ilmu, kita dapati para ulama menyebutkan ayat yang mulia ini. Naam. Subhanallah. Dan Allah Azza wa Jal berfirman, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, oke ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Yang dimaksudkan dengan ulul ilmi itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar. Memiliki ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ilmu agama itu tidak ada lain kecuali qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilengkapi penjelasannya dengan aqwal as-sahabah, pendapat-pendapat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Ilmu inilah yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia. Ilmu inilah yang pelakunya diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu inilah yang disebutkan oleh Allah bahwa pemiliknya adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Allah Azza wa Jalla sebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ketakutan mereka dibangun di atas ilmu yang benar. Dan begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Dan walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberikan ilmu darajatun, derajatnya diangkat oleh Allah beberapa derajat di atas itu. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Dan ilmu agama itu terbatas pada qala Allahu qala Rasul wa aqwalus sahabah. Firman Allah, hadits Rasulullah dan pendapat-pendapat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini ilmu agama. Ini ilmu agama. Lain dari itu bukan ilmu agama. Sebab itu apa? Yang menyelisihi ini tidak dianggap sebagai ilmu agama. Dan inilah ilmu yang dimaksudkan dalam sekian banyak hadis Rasulullah tentang keutamaan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama jaa fil hadis. Itu barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Bukan ilmu menjahit, bukan ilmu matematika, bukan ilmu astronomi, bukan, tetapi ilmu agama. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surga dengan sebab upayanya untuk mencari ilmu agama itu. Begitu juga Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Agama. Begitu pula Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang alim bid dunya wa jahil
bil akhirah. Orang yang alim terhadap dunia tetapi jahil terhadap akhirat. Ini jahil terhadap akhirat, maksudnya jahil terhadap ilmu agama, ilmu din. Karena akhirat tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu agama. Akhirat tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu agama. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu agama. Ilmu agama yang apa? Yang sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Dan subhanallah, terlalu banyak kalau kita bicara tentang keutamaan ilmu agama ya. Banyak sekali. Dan bahkan insyaallah kalau kita lihat karangan-karangan para ulama dalam keutamaan menuntut ilmu itu, ya subhanallah, terlalu banyak sekali. Para ulama menyebutkan atau menulis kitab-kitab tentang keutamaan mempelajari ilmu agama. Jadi banyak sekali kalau kita bicara tentang keutamaan. Salah satunya di sini, yaitu Allah menyertakan kesaksian orang-orang yang berilmu dengan kesaksian Allah dan para malaikat Allah. Subhanallah. Ya, tidaklah Allah menyertakan kesaksian ini kecuali adalah merupakan anugerah yang besar, keutamaan yang tinggi. Nah, baik. Dan yang namanya orang berilmu itu apa? Orang yang ilmunya tidak menyelisihi amalnya. Orang yang ilmunya tidak menyelisihi amalnya. Kenapa? Karena orang yang hanya bisa beretorika itu banyak sekali. Tapi orang yang mengamalkan ilmunya itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Jadi makanya dari itu ilmu itu, hakikatnya ilmu itu adalah amal. Hakikatnya orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Karena ilmu tanpa amal itu kosong. Kosong. Ilmu tanpa amal itu layaknya Yahud, layaknya orang-orang Yahudi. Adapun beramal tanpa ilmu layaknya orang-orang Nasara, layaknya orang Nasara. Beramal tanpa ilmu sia-sia, capek. Berilmu tanpa amal dimurkai karena tidak mengamalkan ilmu. Sehingga para ulama mengatakan thamaratul ilmi al-amal. Buah dari ilmu itu adalah amal. Nah, ilmu bukan sebatas retorika, ilmu bukan sebatas apa yang disampaikan di lisan, ilmu bukan hanya sebatas pidato, tidak, tetapi ilmu itu teraplikasi dalam amal. Jadi seorang alim tidak boleh tidak, dia dituntut untuk beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmunya. Nah, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini masih berbicara tentang apa? Keesaan Allah dalam uluhiyah Allah. Masih berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, inna dina indallahi al-Islam. Dan sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah bagi makhluknya adalah Islam.